Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bayanu aqsamit tasawufi wa maradhiha. Qawluhu wal 'ubudiyatu wa hiya 'ala thalathati aqsam. Wal 'ubudiyatu utawi ubudiyah wa hiya utawi ubudiyah iku 'ala thalathati aqsamin ing atase telu pira-pira bagian. Ubudiyatil ami rupane siji ubudiyahe wong am, wong umum. Wahya utawi ubudiyatil am iku al-ityanu nekani bitaati kelawan taat. Wa ubudiyatil khosi lan nomor kalih ubudiyahe wong khos. Wahya utawi ubudiyatil khos iku al-ikhlasu ikhlas fit taati ing dalem taat. Wa ubudiyati akhossil khosi lan nomor 3 ubudiyah akhossil khos. Wa ya utawi ubudiyati akhossil khos iku al-ghaibatu ngilangi an ru'yatil ikhlasi saking ningali ikhlas fit taati ing dalem taat. Wal mujahadatu ay thalis min aqsamit tasawuf al mujahadah jihad. Wa hiya utawi al mujahadah iku ana thalathati aqsamin ing atase telu pira-pira bagian. Mujahadatil ami siji rupane mujahadahe wong am, jihade wong am. Wa huwa utawi mujahadatil am iku ala salas ikwahya utawi muhajadatul am iku ma'al kafiri sumertane wong kafir adz-dzahiri kang dzahir. Wa mujahadatil khosi lan mujahadai jihate wong khos iku ma'al kafiri sumertane wong kafir al-batini kang batin. Wa mujahadatil akhossi lan mujahadai wong akhos iku ma'an nafsi sumertane hawa nafsu. Wa zuhdu lan zuhud min aqsamit tasawuf wa huwa utawi az-zuhud iku ala salasati aqsamin ing atase telu pira-pira bagian. Fa zuhdul ami mongko utawi zuhude wong am iku tarkul harami ninggal haram. Wa zuhdul khosi lan utawi zuhude wong khos iku tarkul fuduli ninggal leluwian minal halali saking perkara halal. Wa zuhdul akhossi lan utawi zuhude wong akhos iku tarkuma ninggal perkara yusdiluhu kang nungkulaken apa mahu ing wong nungkulaken anillahi nganduhaken saking Allah Ta'ala. Wal wara'u min aqsamit tasawuf iku al wara'. Wa huwa utawi al wara' iku ala salasati aqsamin ing atase telu pira-pira bagian. Wara'il ami siji rupane wara'i wong am. Wa huwa utawi wara'ul am iku alla yatakallama yento ora guneman sapa wong illa billahi kejaba kelawan Allah sahiton hale wong sing bendu auradian utawa wong sing ridho. Wawara'il khosi lan wara'e wong khos wiraine tiyang khos. Wa huwa utawi wara'il khos iku ayah fadho yento ngreksa sapa wong kulla jarihatin ing saben-saben gauta ngreksane an suhtillahi saking bendune Allah
wa wara'il akhossi lan wara'it yang akhos wa huwa utawi wara'il akhos iku ayyakuna yento ono apa jami usulihi sekabe ketungkule wong iku yardo ridho sapa Allahu Allah bihi kelawan wong wa taqwa lan at-taqwa wa ya utawi at-taqwa iku ala salasati aksamin ing atase telu pira-pira bagian. Taqwal ami siji rupane takwane tiyang am. Bil lisani takwane wau kelawan lisan wa huwa utawi taqwa bil lisan iku itharu dzikriman. Iku mentingaken nutur dat lam yazal kang ora sirna sapa man wala yuzalu lan ora disirnakaken sapa man. Ala dikringan ngalahaken nyerekaken ing atase nutur wong lam yakun kang ora ana sapa man fakana mongko wujud sapa man. Wa taqwal khosi lan takwane tiyang khos takwane bil arkani kelawan piro-piro gauta ai a'dha wa ya utawi taqwal khos iku itharu khidmatin iku mentingaken khidmah lam yazal kang ora sirna sapa man wala yuzalu lan ora disirnakaken sapa man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faslun, ini pasal maqalal muallif kata sallallahu sirrahu wa radiyallahu ta'ala anhu. Apa sebenarnya yang dikatakan tasawuf? Ada yang berpendapat tasawuf itu ambil dari lain agama. Pendapat tasawuf itu sudah ada dari semenjak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengambil dari salah satu yang lain. Tasawuf adalah untuk membersihkan hati dari segala bentuk kotoran-kotoran hati di dalam menjalankan taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya taat kita itu tidak terkotori. Itu ilmu tasawuf. Nah, diantaranya apa kotoran-kotoran yang ada di dalam mengotori dalam taat kita kepada Allah? Ya jelas banyak kalau kita mau bertanya. Banyak ria, minta pujian. Nah, bagaimana supaya hati kita itu tidak ta'alluq, terpaut terhadap pujian? Ini tidak mudah, makanya tasawuf itu dibagi tiga hal. Tasawufnya orang awam, dan tasawufnya orang-orang yang khas, dan tiga perkara itu tadi yang disebutkan. Kalau tasawufnya orang-orang awam seperti kita ini, bagaimana mendatangi syariat, perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam maqamatil ubudiyah,
sejauh mana kita itu sadar bahwa kita ini hamba Allah, lemah, yang selalu tidak terlepas minta bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti kita menjalankan atau kita makan, doa kita sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Banyak yang hafal. Doa setelah makan kita pun ngerti. Alhamdulillahilladzi at'amana wa taqona wa ja'alna min ibadillah sholihin. Banyak. Tapi lain daripada itu, pernahkah kita berpikir ketika kita mengunyah makanan itu, kita diberi daging oleh Allah Ta'ala yang tidak bertulang di mulut kita, bisa bermain lidah, bisa menggunakan lidah. Dari segi sudut bahasa, walaupun tidak terfasih atau tidak fasih, tetap kita bisa mampu menggunakan lidah itu sendiri untuk berbahasa. Kalau bahasa Jawa yang namanya T itu ada dua. T yang pakai titik bawah itu bacanya T, tapi yang tidak ada titiknya T. Tulisannya batuk sama batuk itu sama, tapi yang satu ada titiknya, yang satu tidak ada titiknya. Yang satu dibaca batuk karena tidak ada titiknya, maknanya penyakit batuk. Tapi yang satu pakai titik, maknanya jidat batuk. Karena ini lah ya cangkem itu ya iso ae mune T karo T. Nah dipikiri latih loko balungnya itu satu saja. Iya kan? Nah lisan itu tadi juga yang macam-macam. Ada yang bisa diajak zikir, ada yang alot untuk berzikir. Walaupun tidak fasih, kalau toh tidak bisa menyebutkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, alhamdulillah masih bisa berzikir, masih memanfaatkan, menggunakan, diberi lidah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bisa merasakan dari yang tidak bertulang itu mana yang pedas, mana yang asam, mana yang kecut. Waduh, ayo kecut karo asam. Ini kecutnya kalah beda mana. Nah, ya. Dari lisan ini bisa ngomong. Subhanallah. Enak dan tidak tugasnya lisan. Rambut dan telinga terkadang atau hidung kebagian saja kalau mendapat bagian di waktu makan pedes. Rambutnya melu ngadeg kabeh marko pedesnya luar biasa. Tapi iso ngrasake sambel ya ndak bisa. Yang bisa lisan. Nah, ketika kita diberi lisan itu mampu tidak menemukan yang menciptakan lisan, sehingga kita bisa berbicara yang baik. Kalau mampu kita bisa menemukan yang menciptakan lisan hanya daging, kelihatannya tidak ada tulangnya, kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti akan menggunakan lisan itu, sangat berharga sekali. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Tidak sembarangan akan mengatakan orang dengan hoknya umpamanya dan lain sebagainya. Karena merasa apa? Kelak setiap kalimah yang keluar tidak baik, apalagi untuk mengajak perpecahan antar umat dan bangsa itu sendiri, akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih berbahaya dari itu, sama-sama toh bahayanya,
ketika kita mengucapkan yang tidak baik di hadapan anak-anak yang belum mampu, terkadang tiru ibune atau tiru bapakane mergo ngucapake sing ora becik. Lisan. Tapi paling nikmat kalau lisan ini bisa kita ajak menemukan yang menciptakan lisan. Ini belum moto loh, belum beripat. Ini baru lisan saja. Coba. Dan lisan kita bisa kita ajak baca subhanallah, bisa zikir la ilaha illallah, bisa membaca sholawat dan lain sebagainya, kenikmatan yang luar biasa. Lalu syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan kita diberi lisan, masih bisa kita menikmati apa yang diberi oleh Allah Ta'ala sebagai rezeki kita. Sudah sejauh mana syukur kita, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mutasawuf sithik ae ora sak jeru-jeru. Sing lisan ta Pak. Apalagi kalau kita makan bisa menemukan sing gawe wareg iku sapa. Hati-hati lho, makan itu bisa sirik, ora kuburan tok. Lho bener. Nek ora mangan mati, oh lah itu. Seolah-olah nasi itu bisa memberi hidup, bisa memberi mati. Ikhtiar itu sarana, tapi tidak memastikan. Yang mempunyai memastikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita makan itu hanya mencari kenyang, tapi kenal tidak yang memberi kenyang. Kalau kita sambil makan ngerti yang memberi kenyang, di sini syukur senajan makan pakai sayuran tok, lalap sambel. Alhamdulillah, boro-boro sini paringi nikmat Gusti, paringi sehat Gusti. Iki nek diparingi serawane sithik di lisan kita itu Pancasila sariawan di lisan kita. Sudah ndak karuan, jangan lagi makan yang pedas. Wedang sing panas saya rasanya itu Allah yang tahu lah. Loh itu satu contoh yang merasa dur-dur. Kalau kita bisa menemukan yang memberi kenyang, kita akan tahu apa di antaranya yang kita makan. Subhanallah. Wih, butir per butir, dari mulai macul sawah, seterusnya tebar tandur, membajak dan ngerabu sampai matun dan sebagainya, sampai panen. Itu berapa tangan yang andil? Bukan satu tangan, dua tangan. Ratusan tangan yang ikut andil. Makanya doanya istimewa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Ya Allah, berkahilah kami, bukan saya. Dunia Islam sudah mengajak kepedulian kita bersama kita. Terkadang sing macul ya ora pati kenal. Kenal ya asal kenal tok. Terkadang sama sekali tidak kenal. Memang datang untuk mencari kerjaan, macul, kita tidak kenal. Itu pun termasuk didoakan di dalam doa makan. Allahumma barik lana, berkahilah kami, sing macul, sing tandur, sing maneni, sampai jadi beras, sampai yang menanak nasi dapat bagian Allahumma barik. Wakina ada benar, bukan untuk kita sendiri. Umpamanya ini orang tidak benar, kelakuannya si ora apik, semergo sering diwaca dungane dahar. Wakina ada benar, selamatkanlah kami daripada api neraka. Insya Allah yang tadinya tidak menjalankan perintah Allah, Allah Ta'ala memberikan taufik wal hidayah. Orang itu mentaati perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebab wakina ada doa makan itu sampai segitu jauh. Nah
kalau kita tarik semana ke urusan kita ini urusan negara apa DTP merdeka Indonesia merdeka karpe dewe tanpa campur tangan orang banyak. Berapa tokoh-tokoh pendiri bangsa ini bukan satu orang dua orang. Ini saya mampir yang menusoai. Kita tidak pernah kontribusi terhadap kemerdekaan ini. Manggul babu runcing pun tidak. Malu mestinya kita kepada pendiri-pendiri bangsa ini yang ikut menegakkan merah putih. Coba. Lho pemana marang Allah Subhanahu wa taala. Si kita mampir ning menungsoe wis isin. Lebih malu kepada yang menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya. Tasawuf sing cilik dengan menjalankan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perlunya di dalam ketaatan kita sejauh mana kita tambah mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kenal kepada yang memberikannya, oh ya luar biasa banget sudah. Arep maksiat aja malu. Apa yang kita makan arep digawa mau dibawa ke maksiat, ya isin karo sing maringi rezeki. Karena kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Kalau kita makin tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dekat akan petunjuknya dari Allah taala, akan selalu diberikan kepada kita semuanya. Itu beda. Maka tasawuf itu perlu, karena tasawuf adalah mendidik hati kita supaya bersih, supaya hati kita itu tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai selanjutnya dan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.